Wala ya'izzu man adit tabarakta rabbana wa ta'ala. Sungguh engkau yang maha agung ya Allah, wa ta'ala, dan engkaulah yang maha tinggi. Tabarakta rabbana wa ta'ala, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir di dalam doa qunut kita beristighfar kepada Allah. Nabi Muhammad ini istighfar Pak, sehari 100, malamnya pun 100. Kita berapa istighfar? Istighfar ini bukan untuk orang yang berdosa. Man lazimal istighfarah ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang beristighfar bukan karena dosa. Pak Ustadz, saya tak perlu istighfar karena saya sudah banyak dosa yang sudah diampuni. Saya tak pernah lakukan dosa. Bukan. Istighfar itu kata Rasulullah, siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Dalam kesempitannya Allah berikan solusi, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dalam setiap kegalauannya, kesedihannya, Allah berikan ketenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang biasa beristighfar, Allah berikan rizki yang tidak terhingga. Jadi kita beristighfar Pak, bukan hanya minta tobat, bukan hanya minta dosa diampuni, tapi pahalanya adalah setiap ketenangan Allah berikan kepada kita, tidak ada susah lagi, setiap masalah Allah berikan solusi, dan kita diberikan rezeki yang tidak terhingga. Nabi Muhammad sehari 100, malamnya 100, kita berapa? Hitung sendiri. Maka kalau kita tidak mau beristighfar, malu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, orang paling mulia, tapi beristighfar. Karena istighfar Nabi Muhammad bukan minta ampun kepada Allah, karena beliau tidak ada dosa. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan bertobat, selalu bertobat, menyesal kepada dosa yang dilakukan kita, minta ampun kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terakhir diakhiri dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau di awal sallallahu, maka di akhir wasallam. Kalau Allahumma salli ala Muhammad, maka wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Karena di awal fi'il amar sholli. Kalau di awal sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di awal shalla, di akhir wasallam. Ini kadang terbalik-balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah. Karena di awal fi'il amar minta kepada Allah, terakhir berarti harus fi'il amar. Ini penting, namanya grammar, Pak. Kalau bahasa kampung kami grammar. Kalau bahasa anak pesantren itu nahwu. Apa yang kita minta? Terakhir doa apapun dari makna doa qunut ini, bahwa apapun doa kita, akhir daripada doa kita, jangan lupa berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita tidak selawat Pak dalam doa, tertolak. Khutbah Jumat tidak ada bacaan selawat, maka khutbahnya batal. Jadi kalau ada orang khutbah di sini, khotib berkhutbah tapi tak baca selawat, batal dia. Sholat Jumatnya pun batal. Makanya hati-hati, teliti juga pengurus nanti kalau ada khotib yang tak selawat sama sekali di khutbahnya. Doa juga begitu. Kalau kita tak berselawat di awal atau di akhir, maka doa kita tertolak. Kenapa? Karena selawat itu adalah memuji, minta rahmat untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ordal, orang dalamnya Allah. Kalau kita tak pakai orang dalam, jangankan doa. Di dunia kalau tak pakai orang dalam susah masuk kerja Pak. Kecuali memang murni itu tes-tesannya. Betul tak? Jadi Nabi Muhammad ini ordal, orang dalamnya Allah. Maka kita berselawat kepada Rasulullah dimanapun kita berada, dan bahkan dalam doa kita jangan sempat lupa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Selawat rahmat kepada Nabi al-ummi. Ummi ini buta huruf artinya Pak, awam. Jadi ummi ini buta huruf, maksudnya Nabi Muhammad ini tak bisa baca, tak bisa menulis. Tapi kalau ditanya, apakah kelemahan seorang nabi dibilang tak bisa baca, tak bisa juga nulis? Nah, kalau orang tak paham, dianggap Nabi Muhammad ini adalah orang yang tak bisa kelemahannya. Kalau tak bisa baca, tak bisa nulis, berarti Nabi Muhammad lemah. Tidak. Justru Nabi Muhammad tak bisa baca, justru Nabi Muhammad tak bisa menulis, itu adalah kelebihan. Kenapa? Karena ini adalah mukjizat. Seandainya Nabi Muhammad ini bisa baca, bisa nulis, maka orang-orang kafir, orang-orang Quraisy jahiliyah menyangka Al-Quran buatan Muhammad. Nah ini jadi rahasia, jangan dikira kalau kita bantah ada orang, Allah nabimu itu misalkan, orang-orang kafir di luar sana ngejek, nabimu itu tak bisa baca, tak bisa nulis, bisa pula jadi nabi. Ini justru kelebihan dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bisa baca, Nabi Muhammad bisa nulis, maka orang kafir sampai sekarang Al-Quran itu buatan Muhammad. Tapi itu adalah kalam Allah. Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dalam setiap doa Allah berikan rahmat, Allah terima doa kita.
Maka jangan pernah remehkan, meskipun doa kunut kita tidak mengaminkan. Ini khusus kajian kali ini bagi yang berkunut. Bagi yang tak kunut, jangan pula marah sama saya.